Bukan tadi saya cerita orang tua saya backgroundnya mebel dan tidak setuju dengan usaha saya. Jadi di keluarga saya itu adik, bunda, nenek, kakek, semua di usaha mebel. Saya satu-satunya yang tidak di mebel. Oke. Ya, tapi intinya itu kan tidak disetujui. Saya juga bingung cari modal, nggak ada modal sama sekali itu. Terus tadi kamu bilang bahwa anaknya ini, anaknya itu pertanyaannya sering banget ditanyakan ke saya. Kalau saya ya, dulu saya pernah mengikuti seminarnya ini motivator, namanya Tung Desem. Ada yang tahu Tung Desem? Jadi orang kalau berpikir itu jangan pernah menjustifikasi bahasa apa? Nah itulah. Jadi jangan seperti ini ya apa? Oh lah, kowe sukses lah, kowe anaknya dia nggak aku duit sedikit, nggak aku anaknya tukang becak. Nah jangan seperti itu dulu. Tadi Pak Ardi sudah bilang itu cara berpikir tunggal ya. Pasti selalu ada jalan. Jadi awalnya gini, itu kan sudah tidak disetujui. Dan saya ini ya, keras kepala untuk mendirikan Cilipari ini. Itu pun pakai berantem juga. Tonjok-tonjokan Mas Ati. Tonjok-tonjokan. Ya enggak sih. Nah, pokoknya intinya ini aja kan. Bapak saya sudah menyekolahkan saya jauh-jauh, biayanya besar, pulangnya nggak melanjutkan usahanya, itu kan kecewa. Ya pokoknya saya tetap di Cilipari untuk mendirikan Cilipari. Nah ceritanya seperti ini. Kalau pinjam dari uang dari bank ya itu kan nggak mungkin ya ada orang misalnya baru lulus gitu ngajuin proposal ke bank untuk pinjam uang, kan nggak mungkin di ACC kan, susah kan untuk di ACC, apalagi kalau bukan anaknya siapa makin susah kan. Nah makanya saya ceritain dulu. Ini ceritanya panjang tapi saya bersingkat aja. Jadi saya mengajukan proposal ke beberapa bank. Jadi ada empat bank yang disetujui, satu tadi Bukopin tadi. Jadi ini ya kan memang saya sudah 8 tahun tidak di Solo ya. Itu sebenarnya orang-orang itu nggak tahu saya siapa. Anaknya Jokowi atau siapa itu sebenarnya nggak ada yang tahu. Kadang kalau ke Solo anaknya Jokowi Solo itu nggak ada yang tahu. Benar. Dan saya ke bank juga nggak mungkin anak Jokowi boleh sekian miliar. Jadi ceritanya panjang. Saya ditolak dan saya akhirnya ketemu dengan namanya Pak Mursito. Pak Mursito itu adalah kepala cabang Bank Bukopin di Solo. Dan kebetulan rumahnya itu ternyata di sampingnya lahan yang ada di kitchennya Cilipari, sampingnya pas. Jadi suatu hari itu kan saya ditemukan situ ya, saya kan di tanah kosong itu ada mobil camping lewat, terus orangnya turun dari camping. Mas ini mau dibangun apa? Mau dibangun ini Pak catering, tapi uangnya nggak ada. Oh iya bener nggak ada Pak, nggak ada uang. Oh gitu. Terus ngobrol, terus saya disuruh masuk ke mobilnya, terus cerita. Akhirnya di ACC. Itu saya persingkat aja, nggak usah saya detail gimana. Jadi yang namanya orang hidup itu ya intinya itu pasti ada halangan ya. Saya pun sebagai anaknya Jokowi itu pun banyak ininya loh, nggak enak benar. Saya sudah berulang kali ya menerima pesanan dari orang kenalannya kayak saya. Ya kan senang kan dapat pesanan, tapi banyak dari sekian orang itu yang tidak membayar. Benar. Saya dalam satu bulan pasti ada sekian ratus juta
untuk tidak dibayar. Alasannya apa? Ya itu tadi, aku kan koncone bapakmu, koncone ibu. Itu ada yang enaknya juga jadi anaknya Jokowi. Makanya kalian jangan itu tadi gue anaknya Jokowi ya mengganggu itu anaknya sopok-sopok, jangan seperti itu. Gitu. Gak puas ya. Terus kendala dan solusi. Jadi kalau sebuah catering sama restoran, catering itu beda dengan restoran ya. Kalau restoran ada restoran baru buka ya, kalian pasti ini. Itu ada restoran baru, yuk kita cobain makanannya. Pasti kayak gitu kan. Kalau catering beda, catering baru berdiri, nggak mungkin. Tahun depan kita nikah, yuk kita cobain catering ini. Tidak mungkin. Terus misalnya kalian punya kakak yang sudah menikah, kakak kalian pakai catering A, itu nggak mungkin kamu nanti kalau nikah pakai catering B. Itu pasti kamu didoktrin untuk pakai catering A, karena orang itu seperti itu. Jadi jadi rintangan yang sekitar itu, jadi melawan kompetitor itu. Di Solo itu catering banyak banget, itu udah puluhan tahun dan